Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari alternatif-alternatif yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah. Untuk memproses hasil guna dilaksanakan, proses pengambilan keputusan secara detail merupakan fungsi dari informasi, tingkah laku, keadaan lingkungan di mana secara keseluruhannya akan membentuk suatu pembuatan keputusan. Atau dapat dikatakan, proses keputusan dapat kita anggap sebagai sebuah arus penyelidikan sampai perencanaan dan kemudian pada pemilihan. Suatu keputusan diambil adalah untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengambilan keputusan akan dapat dilakukan oleh A. Individu, B. Suatu kelompok atau grup, C. Suatu organisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahap-tahap yang dilalui dalam proses pengambilan keputusan menurut Herbert Alexander Simon. Yang pertama di sini yaitu tahap pemahaman. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua yaitu tahap perancangan. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan solusi yang dapat diambil. Tersebut merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga perlu proses validasi dan verifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Yang ketiga yaitu tahap pemilihan. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan dengan kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini dilakukan penerapan rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang dipilih pada tahap pemilihan. Silviasari akan menjelaskan poin B, skala pengukuran pengambilan keputusan. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan bentuk pengukuran yang melambangkan sesuatu. Dengan skala ini, objek penelitian hanya dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama, yang berbeda dengan ciri yang ada pada kelompok lain. Pada dasarnya, skala ini bukan bertujuan untuk mengukur, akan tetapi hanya ingin membedakan secara kategori. Yang kedua, skala ordinal merupakan skala ranking di mana nomor-nomor dipergunakan pada objek untuk menunjukkan tingkat relatif dari beberapa karakteristik yang dimiliki objek tersebut. Skala ordinal memungkinkan untuk menyatakan apakah suatu objek memiliki kelebihan atau kekurangan karakteristik lain dibandingkan dengan objek lainnya. Yang ketiga, skala interval. Dalam skala interval, jarak skala yang sama menunjukkan nilai-nilai yang sama dalam karakteristik yang diukur. Skala ini selain memiliki ciri yang sama dengan skala ordinal, yaitu dapat membedakan objek penelitian ke dalam golongan-golongan yang berjenjang. Kelebihan yang dimiliki bahwa skala interval mempunyai unit pengukuran yang sama, sehingga jarak antara satu titik dengan titik yang lain atau satu golongan dengan golongan yang dapat diketahui. Yang keempat, skala rasio. Karena memiliki prototip seperti itu, maka skala ini sering dikatakan sebagai skala tingkat tinggi. Dalam skala rasio, kita dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan objek-objek dan membandingkan interval atau perbedaan. Contoh umum untuk skala rasio adalah tinggi badan, biaya atau cost, pangsa pasar, dan jumlah pelanggan. Contoh-contoh itu sekaligus merupakan variabel-variabel yang diukur dari skala rasio.
Angka yang tertera atau dicatat dalam skala rasio biasanya dipergunakan untuk menilai subjek yang nampak atau kelihatan dan faktual. Dasar dan faktor pengambilan keputusan. Jadi yang pertama itu ada intuisi, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengalami beberapa kebaikan dan kelemahan. Yang kedua ada fakta, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka kepercayaan pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga seseorang dapat menerima keputusan dengan rela dan otodidak. Yang ketiga ada wewenang, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terakhir ada rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan metode rasional, keputusan yang biasanya bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kemungkinan tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang berasal dari luar atau eksternal. Jadi yang pertama ada kedudukan, jabatan atau kedudukan seseorang yang dapat dilihat berdasarkan pangkatnya, apakah sebagai pimpinan atau bawahan, sehingga dapat ditentukan pantas atau tidaknya mengambil suatu keputusan. Yang kedua adalah hal yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari hal-hal yang diharapkan atau direncanakan. Yang ketiga, situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita dan apa yang hendak kita perbuat. Yang keempat adalah pengaruh dari kelompok lain juga dapat berpengaruh terhadap keputusan dikarenakan kelompok lain atau organisasi mempunyai keputusan yang dapat dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi lain dalam menyikapi masalah dan pengaruh kelompok lain. Juga dapat menjatuhkan organisasi serta kepentingan kelompok tersebut. Selanjutnya adalah faktor internal yang mempengaruhi pengambilan keputusan meliputi yang pertama yaitu kepribadian, tingkah laku atau karakter seseorang dalam mengambil suatu keputusan sangat mempengaruhi di mana sifat manusia ini yang beragam, ada yang tergesa-gesa dan juga yang berhati-hati dalam menetapkan suatu keputusan, sehingga kepribadian ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Dan juga dalam hal ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu faktor pengalaman. Semakin banyak orang tersebut mengambil keputusan, maka ia akan berani mengambil keputusan, dan hal ini juga berkaitan dengan keahlian yang dimiliki oleh pemimpin atau skill yang ia miliki karena pengalaman yang pernah dialaminya. Sekian, terima kasih.